wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hebat, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya untuk memberikan penjelasan, karena di awal bulan ini kemarin saya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 saya sudah menerima dari fasilitas nasional beberapa jurus, terutama untuk BK. Bapak Ibu itu ada 7 ibu-ibu, ada 7 jurus, dan saya harus mengimbaskan ke rekan-rekan. Jadi saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah berkenan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan nanti memberikan sedikit pengalaman saya yang sudah saya dapat, yaitu tentang jurus yang kedua, kelola emosi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke jurus, kita berdiri sebentar. Ice breaking dulu. Oke, boleh jaga jaraknya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kita marahkan. Oke, kita tepuk semangat ya. Jadi ketika saya bilang tepuk semangat, semangat. Jadi semangat gitu ya. Oke, sudah paham? Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memberikan tentang kelola emosi. Jadi bagaimana cara kita mengelola emosi kita ketika masuk ke depan kelas, ke dalam kelas, ketika sudah dengan kondisi bisa jadi kita kan berbeda-beda ya emosi kita ketika sampai ke sekolah. Emosi itu kan bermacam-macam, nggak harus dengan marah, ya kan? Ada emosi bahagia, kemudian apa lagi Bu? Sedih, senang, terkejut, kecewa, terus kemudian menangis, itu juga termasuk bentuk emosi. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mengibaratkan sebuah pena ini adalah harapan kita. Ketika kita masuk kelas, harapan kita siswa itu kan baik semua, mendengarkan semua, itu harapan kita. Tapi ternyata semua itu nggak sesuai gitu ya. Kadang ya sesuai, kadang tidak. Nah, saya mengibaratkan pena ini nanti sebuah harapan. Saya bagi satu kelompok itu ada 2 orang. Nah, nanti ketika siapa yang mendapatkan harapan ini disampaikan perasaannya, dan yang tidak mendapatkan harapan ini disampaikan juga perasaannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ibu-ibu, saya harap untuk berdiri kembali. Ya, silakan berpasangan. Sampai ke sini nggak apa-apa. Hadap-hadapan, pasangannya hadap-hadapan. Sini. Ya, depan. Sini. Sini Bu. Oke. Ya. Pegang Bu. Pegang. Oke, kamu yang nggak dapat kan? Oke, sekarang silahkan pena itu ditaruh di bawah. Kalau misalkan sempit boleh digeser seperti itu. Taruh bawah. Oke. Nah, jadi dengarkan arahan saya. Ketika saya bilang sikat, pena ini harus diambil duluan. Siapa yang ambil? Oke. Jadi ada 3. Ketika saya bilang sikut, pegang sikutnya. Ketika saya bilang sakit, pegang perutnya. Sikat berarti ambil. Oke, paham? Kita coba ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Sudah siapa yang dapat? Oke. Menangis ini. Oke. Nah, yang dapat ini semua. Oke, sekarang saya minta coba Bu Indah maju ke depan, disampaikan ini sebuah harapan ya kan? Tadi kan Ibu udah dapat ini. Nah, ini kan sebuah harapan. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendapatkan ini? Perasaan saya happy, senang karena saya berhasil mendapatkan ini. Itu. Oke, sekarang kalau yang nggak dapat nih, gimana perasaannya? Mau siapa? Saya
Oh, Ya. apa Bu perasaannya Bu? Kalau tentunya kecewa ya Bu, karena Iya. nggak dapat apa yang diharapkan. Tapi ya kan masih ada kesempatan lagi Hmm. buat lebih baik. Siapa tahu nanti bisa dapatkan lagi. Oke, terima kasih Bu Ibu, silakan duduk kembali. Oke. Intinya ya, Bu, jadi kita harus pandai mengelola emosi kita. Bagaimana kondisinya, apapun keadaannya, kita harus bisa mengendalikan diri kita, bahwa segala sesuatu itu tidak seterusnya seperti yang kita harapkan, ya enggak? Seperti itu. Tapi bukan berarti ketika kita tidak bisa mendapatkan hal itu, bukan berarti kita harus kecewa. Namun kita harus bangkit. Bagaimana caranya supaya kita itu kelak mendapatkan tujuan yang kita capai, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ibu. Sekian dari saya, ini hanya sedikit pengalaman saya yang saya peroleh. Mudah-mudahan nanti seterusnya kita bisa lebih banyak bekerja sama dalam hal apapun, terutama untuk siswa didik kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat atau hal yang kurang enak. Saya mohon maaf. Saya akhiri.